Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tir Stefani Rumapea. Saat ini saya ingin membahas tentang memahami negara dan konstitusinya. Dosen pengampu Bapak Edi Lesmono, SSI, MKM. Latar belakang. Negara merupakan organisasi kekuasaan tertinggi yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya ketertiban, keamanan, kesejahteraan. Dalam menjalankan fungsinya, negara membutuhkan landasan hukum yang kuat dan jelas, yaitu konstitusi. Konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Pemahaman terhadap negara dan konstitusinya penting agar warga negara dapat memahami hak, kewajiban, serta peran aktifnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah tantangan zaman dan perkembangan globalisasi, pemahaman terhadap konstitusi menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Pengertian negara. Secara umum, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang sah, dan memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum internasional, suatu wilayah disebut sebagai negara apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Rakyat, 2. Wilayah, 3. Pemerintah yang berdaulat, 4. Pengakuan dari negara lain. Negara memiliki fungsi untuk melindungi rakyatnya, mengatur hukum, menyediakan pelayanan publik, dan menjaga ketertiban serta stabilitas nasional. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio, yang berarti peraturan atau ketetapan. Dalam konteks negara, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945. UUD 1945 mengatur tentang struktur negara, hak, dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, menjamin dan melindungi hak asasi manusia, menjadi dasar kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Hubungan negara, konstitusi, dan warga negara. Konstitusi merupakan jembatan antara negara dan warga negaranya. Dalam konstitusi, di antara hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme bagaimana negara harus berperilaku terhadap rakyatnya. Negara berkewajiban menjamin hak-hak warganya, sedangkan warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Keterlibatan warga negara sangat penting dalam menegakkan konstitusi, baik melalui partisipasi politik, pemilu, pengawasan publik, hingga edukasi hukum. Dalam negara demokrasi, konstitusi adalah cerminan dari kehendak rakyat. Kasus-kasus yang berkaitan dengan konstitusi negara atau di negara Indonesia tersendiri. Kasus-kasus yang berkaitan dengan konstitusi di Indonesia mencakup berbagai isu, mulai dari pelanggaran hak konstitusional, perdebatan tentang amandemen UUD 1945, hingga sengketa kewenangan antar lembaga negara. Beberapa contoh kasus yang menonjol adalah: pertama, pelanggaran hak konstitusional, seperti kasus Bank Senturi. Terdapat dugaan pelanggaran konstitusi terkait penerbitan Perpu tentang jaring pengaman sistem keuangan yang memberikan kekebalan hukum kepada pihak tertentu, serta dugaan ketidakpercayaan Menteri Keuangan terhadap hasil audit BPK. Hak-hak atas pendidikan. Kontras menyatakan bahwa rezim tertentu terbukti melanggar hak konstitusional warga negara atas pendidikan, termasuk dengan mengkomersialkan pendidikan dan mendegradasikan kebebasan akademik. Kasus pagar laut. PKB MPR RI menyebutkan ada kasus yang melibatkan pembangunan pagar laut yang melanggar konstitusi, menekankan pentingnya mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Kasus pengabaian putusan MK. Beberapa pihak menilai bahwa DPR dan Presiden melakukan pelanggaran konstitusi dengan mengabaikan putusan MK.
terkait batas usia calon kepala daerah dan lebih mengacu kepada putusan MA. Amandemen UUD 1945. Perubahan konstitusi di Indonesia, khususnya Amandemen 1945, telah menjadi subjek perdebatan dan analisis yang mendalam. Beberapa pihak menganggap amandemen tersebut sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi dan menegakkan hak asasi manusia, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi dampak negatifnya terhadap stabilitas negara. Beberapa pihak mengkritik proses amandemen yang dianggap tergesa-gesa dan tidak matang pada awalnya. Tiga, sengketa kewenangan antara lembaga negara. Terdapat kasus-kasus yang melibatkan sengketa kewenangan antar lembaga negara, seperti antara MK dan MA terkait penafsiran hukum. Beberapa pihak menilai bahwa ada kasus di mana pembuatan UU di DPR dipengaruhi oleh kepentingan asing yang mengindikasinya adanya pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara dan kepentingan rakyat. Pandangan lain menyebutkan adanya pelanggaran konstitusi terkait kewenangan presiden dalam penerbitan Perpu dan sikap Menteri Keuangan terhadap hasil audit BPK. Keempat, penegakan supremasi konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. MK atau Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menegakkan konstitusi dan menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Terdapat kasus di mana MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Meskipun demikian, ada juga kasus di mana putusan MK diabaikan atau ditentang, menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan supremasi konstitusi. Maka kesimpulannya adalah negara dan konstitusi adalah dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan. Negara memerlukan konstitusi sebagai dasar dalam menjalankan pemerintah yang adil dan teratur. Sementara konstitusi tidak akan bermakna tanpa adanya negara dan warga negara yang memahami dan menaatinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap negara dan konstitusinya sangat penting bagi terciptanya kehidupan berbangsa yang demokratis, berkeadilan, dan berdaulat. Untuk sarannya sendiri, pendidikan tentang konstitusi perlu diperkuat sejak dini, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non-formal di masyarakat. Hal ini penting agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar tentang negaranya dan dapat menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Berikut daftar pustaka yang saya ambil untuk menerangkan memahami negara dan konstitusinya. Terdapat di nomor 1 Asdiki Jimli 2006 Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Raja Wali Pers. Kedua, Budiarjo Miriam 2008 Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia. Ketiga, berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas partisipasinya karena telah mendengarkan apa yang telah saya terangkan, dan mohon maaf jika ada perkataan-perkataan yang masih berlibat dalam menjelaskan tentang memahami negara dan konstitusinya ini. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.